Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Aulia Zahro, biasa dipanggil Safina dengan NRP 500123129 dari jurusan Fisika Angkatan 2023. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada dosen selaku pembimbing mata kuliah manajemen laboratorium dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan hasil dari materi selama satu semester mata kuliah manajemen laboratorium. Deskripsi mata kuliah. Jadi, mata kuliah manajemen laboratorium ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola laboratorium secara efektif dan efisien. Jadi, di sini mahasiswa itu diajarkan bagaimana caranya ikut berkontribusi dalam latar belakang daripada laboratorium, seperti hal-hal mengenai pengelolaan, penyimpanan, kemudian hal terkait inventaris lainnya. Nah, yang menjadi landasan penting adalah penerapan standar internasional seperti ISO, International Organization for Standardization. Nah, capaian mata pembelajaran lulusan yang diberikan di mata kuliah ini yang pertama tugas atau makalah dan keaktifan di kelas itu 20%, kemudian presentasi kelompok 15%, ETS 15%, PPT kelompok 15%, tugas video 20%, dan EAS, yaitu yang sedang saya lakukan yaitu sebesar 15%. Nah, pokok bahasan dalam materi kali ini terkait dengan pengertian dasar laboratorium di bab 1, kemudian di bab 2 ada keselamatan kerja di laboratorium, yang ketiga adalah penanganan bahan beracun dan berbahaya, yang keempat pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, yang kelima persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi, 6 sistem dokumentasi dan keterlusuran pengukuran pada laboratorium pengujian, ketujuh ketidakpastian pengukuran, dan kedelapan sistem inventory laboratorium. Nah, yang pertama, pengertian dasar laboratorium. Apa sih laboratorium itu? Yaitu laboratorium merupakan suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan atau bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan suatu percobaan ilmiah, penelitian, praktek, kegiatan, serta produksi suatu bahan tertentu. Nah, hakikat yang ada di dalam laboratorium itu sendiri, yang pertama adalah ruangan, yaitu sebuah fasilitas, yang kedua adalah alat, yaitu sebuah sarana, dan lingkungan, yaitu kondisi yang mendukung untuk tujuan daripada melakukan laboratorium. Jadi di sini adalah merupakan gambar contoh laboratorium, yaitu ada laboratorium sains dan laboratorium komputer. Nah, jenis-jenis laboratorium itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, laboratorium pendidikan, penelitian atau pengembangan ilmu, pengendalian proses, dan pelayanan jasa. Nah, dari keempat tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama, mendukung pembelajaran pendidikan. Yang kedua, verifikasi kebenaran konsep ilmiah. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan intelektual, yaitu seperti berpikir kritis, berpikir analitis, berpikir kreatif. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, seperti ketelitian, objektivitas, dan kerjasama, yang nantinya menjadi bekal untuk di dunia kerja. Yang kelima yaitu fasilitas pembelajaran sains dan peralatan khusus. Dari kelima fungsi laboratorium ini dapat dikelompokkan lagi menjadi masing-masing daripada laboratorium yang ada di sekitar. Misalnya, pertama adalah laboratorium hidrolika. Nah, di laboratorium hidrolika itu kita mempelajari perilaku fluida atau cairan seperti sistem aliran air, aplikasi teknik dan infrastrukturnya, untuk penelitian lebih lanjut seperti bendungan, saluran irigasi, dan turbin air. Kemudian, laboratorium mekanika, yaitu meneliti sifat mekanis dari bahan atau struktur, seperti kekuatan suatu material, deformasi, dan respon terhadap beban. Yang ketiga, laboratorium kimia, yaitu tempat kita menganalisis
senyawa-senyawa kimia, reaksi kimia, dan bahan kimia. Yang keempat adalah laboratorium biologi, yang dimana digunakan untuk penelitian organisme hidup, seperti bioteknologi, mikrobiologi, dan ekologi. Kemudian ada laboratorium fisika untuk mengeksperimenkan fenomena fisika, laboratorium komputer untuk simulasi dan pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan teknologi informasi. Yang terakhir adalah laboratorium pengendalian mutu. Biasanya ini laboratorium digunakan untuk menguji kualitas bahan atau produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kelengkapan dari laboratorium itu sendiri, yang pertama adalah prasarana. Prasarana itu yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, itu merupakan bangunan atau ruangan tempat kita melakukan percobaan. Yang kedua adalah sarana. Sarana itu seperti alat atau kelengkapan yang menunjang kegiatan di laboratorium, seperti alat percobaan, kemudian ada alat keamanan seperti kotak P3K, pemadam api, dan ada pun tempat sampah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah peralatan laboratorium, mencakup instrumen yang digunakan selama percobaan atau eksperimen itu berlangsung, seperti neraca, mikroskop, pipet, kemudian ada alat-alat seperti tabung reaksi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bahan percobaan. Nah, bahan percobaan ini merupakan objek atau material yang digunakan dalam eksperimen, seperti asam sulfat, mikroorganisme, dan juga logam. Nah, pengelolaan laboratorium sendiri itu apa sih? Yaitu pengelolaan suatu tindakan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, penggunaan dan pemeliharaan alat, administrasi, dan keselamatan kerja. Nah, di pengelolaan laboratorium ini pastinya dibantu oleh petugas daripada laboratorium. Nah, petugas itu terbagi menjadi dua, yaitu tenaga atau asisten, itu yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan saat laboratorium atau saat percobaan dalam laboratorium itu berlangsung. Sedangkan teknisi itu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan alat-alat laboratorium untuk memastikan alat-alat tersebut pada saat percobaan berfungsi dengan baik. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengelolaan sarana dan prasarana seperti ada di gambar denah di sini, yaitu tata letak dalam penyusunan yang efektif dan efisien dalam suatu laboratorium. Kemudian di sini juga ada pengelolaan di bagian administrasi, yaitu daftar alat laboratorium. Di bab kedua, kita masuk ke keselamatan kerja laboratorium. Keselamatan kerja laboratorium merupakan upaya untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan, dan melancarkan proses produksi. Nah, tujuan daripada keselamatan kerja laboratorium itu apa sih? Jadi di sini tuh ada 4. Yang pertama, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, mencegah orang lain terkena resiko akibat kegiatan laboratorium. Yang keempat, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya. Dan yang terakhir, mengontrol pelepasan zat berbahaya. Nah, biasanya di laboratorium itu pasti secara umum kita tahu ya, kalau misalnya di laboratorium itu biasanya suka ada petunjuk ataupun peraturan yang hal yang dilarang ataupun yang dianjurkan untuk dilakukan. Seperti yang ada pada contoh berikut. Nah, sumber bahaya yang membahayakan keselamatan selama kita di laboratorium itu sendiri ada 5. Yang pertama, elektrikal. Elektrikal itu listrik, yaitu berhubungan sama bahaya akibat voltase tinggi, ledakan, dan kebakaran. Yang kedua, ada bahaya fisik, yaitu seperti kebisingan, radiasi, ergonomi. Yang ketiga, ada bahaya dari kimia, yaitu seperti bahan-bahan zat yang mudah terbakar, korosif, dan juga racun. Yang keempat, ada bahaya dari biologi, yaitu seperti bakteri, darah, dan virus. Dan yang terakhir itu bahaya mekanik, seperti benda tajam, gesekan mesin, kemudian benturan alat. Nah, upaya-upaya keamanan ini perlu diadakan untuk keselamatan kerja di dalam laboratorium, seperti alat-alat pemadaman api, kemudian kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, dan penyediaan tempat sampah khusus. Nah, seperti di gambar
dua gambar di bawah ini, yaitu ada kotak P3K dan juga alat-alat keselamatan seperti pemadam, washer, water shower, dan hydrant. Dan ada pun tindakan preventif ataupun pencegah daripada keselamatan laboratorium itu sendiri. Yang pertama, membuat desain dan penataan ruang yang memenuhi persyaratan keamanan, seperti yang ada di denah tadi, kalaupun uh, seaman mungkin kita harus memisahkan bahan-bahan beracun ataupun bahan-bahan berbahaya yang nantinya mengganggu selama proses percobaan. Yang kedua, mengetahui lokasi dan perlengkapan darurat. Yang ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan pada saat bekerja. Jadi kita harus menggunakan APD ataupun alat pelindung diri lainnya. Kemudian ada memahami sifat bahan dan memahami kemungkinan bahaya yang terjadi. Jadi di sini kita harus mengetahui kandungan-kandungan daripada bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Kemudian memberikan tanda peringatan pada bahan atau alat yang berbahaya seperti dua gambar di atas ini, yaitu merupakan simbol daripada uh, sifat-sifat bahan. Kemudian membuat aturan agar setiap pengguna bekerja dengan prosedur yang benar. Jadi di dalam laboratorium haruslah memiliki aturan-aturan selama ataupun prosedur selama percobaan untuk mencegah terjadinya uh, kesalahan ataupun kecelakaan yang fatal dan mengganggu keselamatan daripada praktikan. Kemudian membuang sisa kegiatan atau percobaan di tempat yang telah disediakan dengan prosedur yang benar, menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium. Jadi kita nggak boleh buang zat sisa daripada percobaan itu secara sembarangan, karena bisa jadi zat-zat tersebut dapat mencemari lingkungan ataupun berdampak pada lingkungan sekitarnya. Kemudian di bab 3 kita akan memahami penanganan bahan beracun dan berbahaya. Menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021 tentang pengelolaan bahan B3, yang dimaksud dari B3 sendiri yaitu bahan yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau dapat merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup. Sedangkan definisi menurut OSHA, Occupational Safety and Health of the United States Government, B3 adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan, dan atau pencemaran lingkungan. Nah, bahan beracun dan berbahaya. Bahan berbahaya sendiri bahan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bahan beracun adalah bahan yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia dan lingkungan jika terpapar dalam jumlah tertentu. Nah, dari kedua bahan ini kita dapat klasifikasikan lagi berdasarkan sifat dan juga karakteristiknya. Yang pertama, ini simbol dari mudah meledak atau eksplosif. Kemudian yang kedua ada pengoksidasi atau oxidizing. Yang ketiga berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to environment. Jadi di sini ada penjelasannya dan juga contoh-contoh dari bahan tersebut. Kemudian ada yang keempat ada mudah menyala atau flammable, yaitu mudah terbakar, bahan beracun atau toksik, yaitu bersifat kronis atau racun dan sakitnya cukup serius apabila terkena. Kemudian ada yang keenam ada korosif atau korosif, yaitu uh, merusak atau menghancurkan zat lain secara kontak langsung. Yang ketujuh ada iritasi atau iritan, yaitu dapat menyebabkan iritasi serius apabila terjadi kontak langsung. Kemudian ada berbahaya atau harmful. Kemudian ada karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Yang ini di mana dapat menyebabkan sel kanker, terus kemudian adalah perubahan genetik. Nah, penanganan bahan beracun dan berbahaya ini ditandai dengan label
harus ditandai dengan adanya label dan informasi bahan beracun dan berbahaya. Berikut merupakan salah satu implementasi label atau informasi berbahaya yang harus kita pahami sebelum kita melakukan suatu percobaan. Yang pertama adalah simbol. Simbol ini biasanya ada di depan daripada suatu produk atau kemasan. Kemudian ada pun material safety data sheet. Jadi kita harus mengetahui data sheet ataupun lembar keselamatan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko berkaitan dengan bahan kimia B3. Penanganan bahan beracun berbahaya meliputi pengelolaan B3 itu sendiri, yaitu kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang B3. Untuk penyimpanan sendiri, kita harus memilih lokasi yang tepat, ventilasi yang baik, wadah yang tepat, kemudian simpan bahan berbahaya itu secara terpisah dan tidak boleh dicampur, kemudian di labeling dan penandaan. Berikut adalah salah satu contoh pemisahan dari penyimpanan dan juga pemisahan dari bahan beracun berbahaya serta lokasi yang tepat untuk menyimpannya. Kemudian adalah pengelolaan B3 yaitu kegiatan yang menghasilkan, kemudian ada pembuangan B3 yang harus dilakukan seperti memilih pembuangan yang tepat, kemudian gunakan metode pembuangan yang tepat, pastikan pembuangan aman. Jadi B3 itu harus dibuang sesuai dengan sifat dari B3 itu sendiri, baik itu bisa dibakar, diendapkan, ditimbun, ataupun dan lain sebagainya. Nah, dampak dari B3 sendiri apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran air, akumulasi biologis, keracunan akut, gangguan pernapasan, gangguan kulit, dan kanker. Jadi B3 itu tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga pada kesehatan. Jadi sebagai praktikan ataupun sebagai peneliti yang ada di lab nanti, tugas kita adalah memahami datasheet tersebut supaya tidak terjadi salah tangkap terhadap bahan yang akan kita gunakan. Jadi di sini adalah pengertian bab 4 ada pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Sistem standarisasi laboratorium adalah serangkaian pedoman dan persyaratan yang dirancang untuk memastikan bahwa laboratorium pengujian dan kalibrasi beroperasi dengan kompetensi dan konsistensi yang tinggi. Standar ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen mutu, prosedur teknis, validitas hasil pengujian, serta kalibrasi. Nah, standar laboratorium sendiri bertujuan untuk memastikan laboratorium menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Salah satu standar penting internasional yang digunakan yaitu ISO atau IEC 17025 tahun 2017. Kemudian ada ruang lingkup standarisasi laboratorium. Ruang lingkup standarisasi laboratorium merupakan kegiatan yang mencakup pengujian, kalibrasi, pengambilan sampel. Jadi, standarisasi laboratorium itu dimulai dari pengujian. Nah, pengujian tersebut harus sesuai dengan prosedur. Kemudian kalibrasi itu memastikan alat ukur memiliki hasil yang akurat. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan sampel, di mana pengambilan sampel tersebut terkait dengan pengujian ataupun kalibrasi yang sebelumnya. Kemudian standarisasi juga mencakup aspek-aspek seperti sistem manajemen mutu, kompetensi staf, fasilitas dan peralatan, metode pengujian dan kalibrasi, kontrol kualitas, pelaporan hasil, kerahasiaan, dan integritas. Bab 5, kita membahas mengenai persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium. Persyaratan teknis dan persyaratan mutu untuk laboratorium merupakan pengujian dan kalibrasi sangat penting untuk memastikan bahwa laboratorium beroperasi dengan kompetensi dan konsistensi yang tinggi. Berikut adalah beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada persyaratan mutu, yaitu dimulai dari dokumentasi dan rekaman. Dokumentasi dan rekaman mencakup SOP dan rekaman hasil serta audit internal. Yang kedua, penanganan dan pelacakan kesalahan, yaitu mencakup penanganan sampel dan pelacakan kesalahan itu sendiri. Yang ketiga, kebijakan keamanan, di mana keamanan kerja serta perlindungan data pribadi harus dijaga dalam akses yang sah. Dan
Persyaratan yang kedua yaitu persyaratan teknis mencakup 1 personel. Laboratorium harus memiliki personil ataupun tenaga yang kompeten, kemudian fasilitas, laboratorium harus memiliki fasilitas yang memadai sesuai dengan spesifikasi atau standar yang telah dijalankan. Kemudian yang ketiga, peralatan harus dalam kendali yang baik dan sesuai dengan kalibrasi internasional. Kemudian yang keempat, metode pengujian dan kalibrasi. Laboratorium harus menggunakan metode ataupun standar yang sudah terverifikasi baik itu internasional maupun internasional. Baik itu nasional maupun internasional. Kemudian metode pengambilan sampel harus menjunjung tinggi integritas. Yang bab ke-6 kita membahas mengenai sistem dokumentasi dan keterlusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Nah, sistem dokumentasi dan keterlusuran pengukuran pada laboratorium bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengukuran dilakukan memiliki nilai yang terlusur hingga kesatuan internasional. Jadi kita dalam mengukur tidak boleh secara asal-asalan, melainkan harus menggunakan standar sehingga hasil daripada pengukuran dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dokumen sistem manajemen mutu laboratorium harus dijabarkan prosedur keterlusuran metodologi dalam setiap kegiatan pengujian atau kalibrasi di laboratorium. Klausul yang keterlusuran metrologi dalam ISO IEC 17025 versi 2017 yang pertama mengenai keterlusuran metodologi. Laboratorium harus menetapkan dan memelihara keterlusuran metodologi hasil pengukurannya dengan menggunakan rangkaian kalibrasi terdokumentasi yang tidak terputus, masing-masing berkontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran. Yang kedua, kalibrasi. Laboratorium harus memiliki hasil pengukuran yang tertelusur ke satuan internasional melalui kalibrasi yang diberikan. Yang ketiga, realisasi satuan internasional, di mana laboratorium harus memastikan langsung satuan internasional dengan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada tindakan korektif dan pencegahan. Selama melakukan pengukuran pada laboratorium, kita pasti menangani ketidaksesuaian, di mana ketidaksesuaian hasil pengukuran harus memiliki prosedur perbaikan yang korektif, kemudian harus diinvestigasi apa akar dari masalah tersebut. Kemudian mencegah pengulangan masalah. Nah, di mana kita harus mengetahui penyebab-penyebab apa saja yang menjadikan hasil pengukuran tersebut salah sehingga tidak akan terjadi di masa depan. Kemudian melakukan revisi atau pemutakhiran prosedur di mana kita harus mengubah ataupun memperbaiki ataupun memperbarui prosedur yang sebelumnya berdasarkan hasil investigasi sebelumnya untuk mencapai ketelusuran metodologi pengukuran mencapai standar ataupun satuan internasional. Kemudian ada ketidakpastian pengukuran, di mana ketidakpastian pengukuran itu merujuk pada ketidakpastian ataupun ketidaktepatan dalam hasil pengukuran yang diperoleh. Namun hasil pengukuran itu apa sih? Hasil pengukuran itu kegiatan kita membandingkan benda yang diukur dengan alat ukur sesuai dengan standar. Melalui pengukuran tersebut tadi, kita memperoleh informasi baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat terjadi ketidakpastian, di mana ketidakpastian tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor seperti ketidakakuratan instrumen yang digunakan, instrumen pengukuran yang digunakan, kemudian ketidakpastian lingkungan, pengukuran berulang, di mana akan terjadi variasi-variasi yang mungkin tidak konstan. Kemudian ketidakpastian dalam kalibrasi standar pengukuran dan kesalahan daripada manusia ataupun kesalahan daripada praktikan yang mengukur suatu objek tersebut. Selanjutnya ada sistem inventory laboratorium atau sistem inventaris laboratorium, yaitu sistem yang dirancang untuk mengelola dan memantau peralatan serta bahan yang ada di dalam laboratorium. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti pencatatan, pelacakan, pemeliharaan, dan pelaporan. Di sistem inventaris, kita membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kehilangan, atau kerusakan peralatan dan memastikan bahwa laboratorium selalu siap untuk melakukan pengujian dan penelitian. Berikut ini merupakan salah satu contoh daftar inventaris laboratorium komputer. Jadi kita harus
mengumpulkan data yang berkaitan dengan alat-alat di dalam laboratorium sendiri, gunanya untuk mengetahui informasi apakah alat tersebut uh, berfungsi dengan baik ataupun alat tersebut tersedia dalam jumlah yang banyak. Nah, kegiatan inventaris tadi meliputi pencatatan, pemeliharaan, pelacakan, pelaporan. Di pencatatan, semua peralatan dan bahan yang masuk ke laboratorium dicatat. Kemudian, informasinya disebutkan, baik itu deskripsinya seperti apa, jumlahnya berapa, lokasi penyimpanan ada di mana, dan tanggal penerimaan daripada barang tersebut. Yang kedua, pemeliharaan di mana sistem inventaris juga meliputi pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa peralatan selalu dalam kondisi yang baik. Kemudian ada pelacakan, memungkinkan peralatan dan bahan terpantau status penggunaannya, kemudian pelaporan di mana menyediakan laporan untuk digunakan sebagai analisis dan pengambilan keputusan. Mencakup informasi tentang penggunaan peralatan, kebutuhan penggantian, dan status pemeliharaan. Jadi ketika ada suatu alat yang sudah rusak, di situ akan dibuat laporannya dan kemudian akan diajukan untuk pemeliharaannya, baik itu akan diperbaiki ataupun akan digantikan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.